Halo guys, berdasarkan penelusuran di Google dari website okezonhaji.com diketahui bahwa saat musim haji tahun 2023 suhu di Arab Saudi berada di kisaran 47 sampai 50 derajat Celcius. Bisa dibayangkan ya guys betapa panasnya suhu 47 sampai 50 derajat Celcius tersebut. Ditambah lagi dengan musim haji, banyak sekali pengunjungnya atau jamaahnya yang sudah kita sama-sama ketahui akan sangat ramai dan penuh, sangat padat, dan ini juga menambah panasnya suhu. Nah, di channel YouTube ini saya akan memberikan beberapa tips dan triks yang perlu disiapkan para jamaah haji dalam menghadapi situasi yang panas tersebut. Tonton terus YouTube ini sampai habis, jangan di skip ya. Tips dan triks bagi jemaah haji dalam menghadapi suhu yang panas di kota Arab Saudi. Bawa botol air minum yang telah diisi air selalu dan minum airnya setiap 1 jam sekali seteguk. Ingat ya, 1 jam sekali seteguk air, bukan 1 gelas air, tapi hanya seteguk air. Karena kalau 1 jam sekali minum 1 gelas air, maka para jamaah akan merasa akan buang air kecil terus, dan itu akan menyusahkan jadinya dalam hal ibadah ataupun dalam antrian di kamar mandi. Jadi cukup seteguk air saja dalam 1 jam ya. Tips kedua, makan sebutir kurma setiap 1 jam sekali. Pada tahun 2014, pemerintah panitia penyelenggara ibadah haji melakukan gerakan minum zam-zam dan makan kurma, atau nama istilahnya disebut dengan Gemza, agar kesehatan jemaah haji terjaga dan dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Gerakan tersebut secara resmi diluncurkan di Mekah, yang dihadiri oleh Kepala Pusat Kementerian Kesehatan Haji Fidiansyah namanya. Nah, karena Fidiansyah menekankan pentingnya jamaah haji menjaga kesehatan agar pada melaksanakan puncak haji itu dapat dengan baik. Tentu pemerintah tidak membuat gerakan tersebut tanpa sebab, karena berdasarkan hasil kajian dan analisis sejak tahun 2010, banyak kasus jamaah haji yang dirawat karena dehidrasi, kekurangan cairan tubuh, dan kekurangan kalori. Apalagi pada tahun ini cuaca di Mekah dan Madinah itu cukup tinggi, yaitu 47 sampai 50 derajat Celcius ya. Jadi demikian juga penetapan air zam-zam dan buah kurma untuk dikonsumsi jamaah bukan asal saja, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian ilmiah tersebut, komponen yang ada di air zam-zam dan kurma itu bisa mencegah dan mengobati penyakit. Ilyas mengatakan, pada awal tahun 2014 ada penelitian di Jepang mengenai air zam-zam dengan air lain yang dapat memberi manfaat. Hasil penemuan tersebut menyebutkan bahwa di dalam air zam-zam terkandung 2 elektroda yang bisa menjadi stimulus di dalam tubuh, sehingga metabolisme tubuh menjadi lebih baik, yang artinya penyerapan sari makanan akan semakin baik. Ilyas menjelaskan, ada zat yang ukurannya molekulnya sangat kecil sehingga bisa menembus sel-sel tubuh, sehingga bisa membantu masuknya nutrisi ke dalam tubuh. Mengenai kurma, Ilyas mengatakan, walaupun manis dan kadar gulanya tinggi, namun aman bagi penderita diabetes. Justru akan memberikan manfaat bagi penderita diabetes. Dia mengatakan, zat gula pada kurma adalah diskarida yang lama diserap oleh tubuh.
sehingga tidak langsung menaikkan kadar gula darah jamaah yang menderita penyakit diabetes. Di samping itu, kurma juga mengandung nutrisi yang tinggi dan bagus bagi manusia. Air zam-zam dan kurma juga bisa menjadi kombinasi yang baik bagi jamaah. Air zam-zam akan membuka sel-sel sehingga nutrisi yang terkandung dalam kurma bisa masuk dengan baik. Namun demikian, perlu juga diingatkan bahwa bukan berarti jamaah hanya mengkonsumsi kurma saja. Jamaah juga perlu memakan makanan bergizi lainnya yang tentu sangat bermanfaat bagi tubuh. Tips ketiga, karena cuaca yang sangat panas, itu lantai masjid ataupun di jalanan itu juga akan panas, sehingga bisa berakibat kepada kaki jamaah yang tidak menggunakan sandal itu akan melepuh, sehingga dianjurkan kepada jamaah untuk selalu membawa sandalnya dan menyimpannya ke dalam plastik. Jangan sampai ditinggal di pintu masjid sehingga bisa kelupaan atau ketinggalan atau hilang ya, sehingga ketika pulang dari masjid jamaah tidak membawa sandal, itu akan berpotensi kepada kakinya akan melepuh. Jadi siap-siap ya para jamaah bahwa sandal atau alas kakinya harus disimpan di tempat yang baik atau langsung diletakkan di dalam plastik saja. Demikianlah tadi tips dan triks bagi jamaah haji Indonesia tahun 2023. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.